Nama saya Dewandari dari instansi Puskesmas Lapeyu. Judul aktualisasi saya, optimalisasi pelayanan posbindu penyakit tidak menular melalui penyebarluasan informasi dan penyusunan Kucai PTM. Tidak bisa di slideshow, Ibu. Ibu. Ya, oke. Catatan penguji yaitu judul PTM yang tidak disingkat, yang kedua tahapan kegiatan yang berkualitas, yang ketiga kegiatan yang dikurangi dari 7 menjadi 6, yang keempat pelibatan kader-kader saat penyebarluasan informasi. Itu kurang optimalnya pelayanan posbindu PTM penyakit tidak menular ditandai dengan minimnya capaian PTM di wilayah kerja UPT Puskesmas Lapeyu. Gagasan ada 2, Kucai PTM dan Kucai PTM, buku capaian PTM dan Kurindu PTM, kegiatan tahunan pemeriksaan per dusun penyakit tidak menular. Kegiatan pertama, persiapan penyebarluasan informasi dan penyusunan Kucai PTM. Tahap 1 menyediakan bahan konsultasi. Nilainya tanggung jawab, penjelasan, transparan, kepercayaan, ketuhanan, jujur, terbuka, efisien, mandiri, disiplin. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Nilainya tanggung jawab, penjelasan, jujur, konsisten, kepercayaan, ketuhanan, terbuka, sopan santun, bersikap hormat, transparan, inovatif, orientasi mutu, disiplin, kerja keras. Tahap ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat dan rekan kerja tim posbindu PTM. Nilainya transparan, konsisten, ketuhanan, kerakyatan, terbuka, sopan santun, inovasi, kerja keras, disiplin. Kegiatan kedua, pembuatan media informasi PTM. Tahap pertama, mengumpulkan materi PTM. Nilainya keseimbangan, ketuhanan, transparansi, menjaga informasi, inovatif, dan bekerja keras. Tahap kedua, pembuatan media banner, pamflet, video, baliho. Nilainya tanggung jawab, jujur, ketuhanan, kerakyatan, jujur, terbuka, efektif, efisien, inovatif, disiplin, kerja keras, dan sederhana. Kegiatan kedua, tahap 3, penyusunan format Kucai PTM. Nilainya tanggung jawab, kejelasan, keseimbangan, ketuhanan, kerakyatan, terbuka, efektif, inovatif, mandiri, disiplin, kerja keras, dan sederhana. Kegiatan ketiga, pelibatan kader-kader dalam peningkatan capaian PTM serta perizinan antar lintas sektor atau kepala desa. Ya, tahap pertama, penyampaian capaian PTM pada kader-kader. Nilainya kejelasan, transparan, kepercayaan, ketuhanan, kerakyatan, sopan santun, terbuka, efisien, sederhana, mandiri, berani. Tahap kedua, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian pada kader. Nilainya kejelasan, transparan, kepercayaan, ketuhanan, kerakyatan, sopan santun, terbuka, efisien, sederhana, mandiri, dan berani. Yang ketiga, tahap 3, yaitu perizinan lintas sektor dalam pengimplementasian di Desa Tangova. Nilainya integritas, transparan, ketuhanan, kerakyatan, sopan santun, sikap hormat, efisien, disiplin. Tahap keempat, pemberdayaan kader-kader sebagai penyebar informasi melalui media sosial WhatsApp. Nilainya kejelasan, transparan, ketuhanan, jujur, efektif, kerja keras. Kegiatan ketiga, tahap kelima, kunjungan door-to-door bersama kader. Nilainya tanggung jawab, transparan, kepercayaan, konsisten, ketuhanan, terbuka, sopan santun, tulus, efektif, efisien, dan kerja keras. Tahap ke-6, pemanfaatan rumah ibadah sebagai media penyebarluasan informasi. Nilainya tanggung jawab, konsisten, ketuhanan, kerakyatan, jujur, transparansi, menjaga informasi, sopan santun, efektif, kerja keras, sederhana. Kegiatan ketiga, tahap 7, pemberian reward pada kader-kader PTM yang aktif per triwulan. Nilainya tanggung jawab, persatuan, tulus, efektif, kerja keras. Kegiatan keempat, tahap 1, kegiatan keempat, implementasi pelayanan posbindu PTM. Tahap 1, melakukan pencatatan kehadiran peserta posbindu. Nilainya tanggung jawab, jujur, kejelasan, keadilan, konsisten, ketuhanan, kerakyatan, keadilan sosial,
terbuka, tulus, sopan santun, efektif, efisien, orientasi mutu, disiplin, kerja keras. Yang kedua, melakukan pemeriksaan PTN, tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, keadilan, sosial, jujur, terbuka, tulus, efektif, orientasi mutu, disiplin, kerja keras. Kegiatan keempat, tahap 3, melakukan edukasi dan pemberian obat pada peserta PTN. Nilainya tanggung jawab, kejelasan, kerakyatan, jujur, orientasi mutu, kerja keras. Kegiatan kelima yaitu implementasi pelayanan Kurindu PTN, kegiatan tahunan pemeriksaan perdusun penyakit tidak menular. Tahap 1, melakukan pencatatan kehadiran peserta Kurindu PTN pada Pucai PTN. Nilainya tanggung jawab, jujur, keadilan, ketuhanan, tulus, sopan santun, bertanggung jawab dengan barang milik instansi, efektif, efisien, orientasi mutu, kerja keras, dan adil. Tahap kedua, melakukan pemeriksaan PTN. Nilainya tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, konsisten, kerakyatan, keadilan sosial, tulus, sopan santun, bersikap hormat, efektif, efisien, orientasi mutu, kerja keras, disiplin, berani. Kegiatan kelima, melakukan edukasi untuk pola hidup sehat dan arahan untuk mengontrol kesehatan setiap bulannya di Posbindu PTN. Nilainya keadilan, transparan, tanggung jawab, kepercayaan, kerakyatan, keadilan sosial, jujur, tulus, sopan, efektif, efisien, orientasi mutu, kerja keras, disiplin, dan berani. Kegiatan keenam, evaluasi data PTN. Tahap pertama, pengumpulan data peserta PTN bulan Oktober dan data penduduk. Nilainya tanggung jawab, kejelasan, transparan, kerakyatan, terbuka, efektif, dan mandiri. Tahap kedua, memasukkan data-data dalam format Pucai PTN. Nilainya tanggung jawab, kejelasan, transparan, ketuhanan, jujur, terbuka, efektif, orientasi mutu, disiplin, kerja keras. Kegiatan keenam, evaluasi data PTN. Tahap ketiga, evaluasi data PTN dengan Pucai PTN. Di sini pada bulan Oktober ada 27 peserta yang mengikuti Posbindu PTN. Dan pada bulan November setelah dilakukan inovasi Kurindu PTN meningkat menjadi 79 peserta. Kenaikan ada 52 peserta baru. Dan nilainya tanggung jawab, keadilan sosial, jujur, efisien, mandiri. Sekian dari saya. Baik, makasih banyak Ibu Dewi Wulandari, Ibu mentor, Ibu Kapus selaku mentor yang saya hormati. Untuk selanjutnya kami membutuhkan testimoni dari Ibu mentor tentang implementasi pelaksanaan rancangan selama 30 hari. Untuk itu kepada Ibu mentor disilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Penguji dan yang saya hormati Bapak Coach, terkhusus juga untuk Saudari Dewi Wulandari yang sudah kurang lebih hampir 3 bulan telah melakukan kegiatan latsar di Balai Pelatihan. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan tadi kurang lebih 1 bulan terakhir ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan terkait dengan apa yang Saudari Dewi Wulandari angkat, yaitu pelayanan Posbindu dalam pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Lapu. Untuk kegiatan yang Saudari Wulandari angkat tadi itu alhamdulillah terlaksana, berjalan dengan baik. Sesuai dengan evaluasi kami itu sudah sedikit, dan harapan saya untuk Saudari Wulandari, kegiatan termasuk inovasi yang dituangkan di dalam pelayanan Posbindu ini bukan cuma hanya sebatas sampai di kegiatan besar aktualisasi ini, tapi untuk kedepannya bisa berkelanjutan dan berkesinambungan untuk kemajuan peningkatan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas Lafiu. Dan juga harapan saya, jadilah seorang ASN yang
mandiri dan jadi panutan di masyarakat untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lafiu. Mungkin itu saja Pak, sekedar masukan dan motivasi Saudari Dewi Wulandari untuk bekerja lebih baik lagi sebagai seorang ASN untuk kedepannya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Kapus atas testimoni sekaligus motivasi. Baik, selanjutnya kepada Ibu penguji dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bu Rahmiyanti, mentor dari Saudara Dewi. Yang saya hormati Bapak Coach kita Pak Bahrun dan yang kita banggakan bersama Saudari Dewi Wulandari beserta Latsar dari Kabupaten Morowali ya. Baik, terima kasih tadi Dewi sudah mempresentasikan ya aktualisasinya terkait dengan edukasi ya, edukasi penyakit tidak menular. Tadi ada sekitar 6 kegiatan ya yang sudah ditampilkan. Nah, ada beberapa pertanyaan konfirmasi. Yang pertama saya ingin tahu, bisa bercerita tentang manfaat dari apa yang sudah dilakukan ini, ya, manfaat dari aktualisasinya yang sudah dirasakan oleh organisasinya, ya, oleh mentornya, oleh puskesmasnya, dan mungkin ada manfaat yang sudah dirasakan juga oleh pemerintah daerah. Silakan Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat bagi organisasi terkhusus UPT Puskesmas Lafiu, di mana saya dapat meningkatkan melakukan pelayanan publik dan meningkatkan capaian PTM terkhusus pada Bungku Pesisir di Desa Tangopa. Saya berhasil dalam meningkatkan capaian PTM. Yang kedua, pada organisasi terkait dengan misi Kabupaten Morowali, yaitu meningkatkan kualitas mutu kesehatan dan berada pada poin misi nomor 4. Ya. Tadi yang diceritakan tadi dengan melakukan edukasi, lalu Dewi juga bisa membantu puskesmasnya untuk meningkatkan target, ya, target puskesmas begitu ya. Ada nggak dilampirkan di laporannya? Pada evaluasi ada. Pada evaluasi boleh tampilkan ulang? Targetnya berapa? Target puskesmasnya sebelumnya? Target puskesmasnya per bulan 311 untuk 12 desa. Dan Bisa dirapatkan mic-nya Ibu Dewi? Diangkat sedikit mic-nya ya. Halo? Ya. Ada targetnya ya? Ada targetnya. Dalam setiap desa itu ada 25 harus ada capaian per bulan di setiap desanya. Kemudian target saya alhamdulillah memenuhi 79 untuk bulan November. Nah, di sini mana targetnya di sini? Kelihatan nggak? Ditulis nggak? Ada di Word, Bu. Nah, itu dia ya. Nanti ditampilkan dalam tulisan maupun dalam PPT-nya. Keberhasilan itu kan kalau ada standarnya, ada target, lalu ada capaian. Baru bisa kita bilang bahwa oke, kita ini mencapai target atau tidak. Nah, kalau targetnya tidak dimunculkan di sini, kita tidak tahu apakah 79 itu melampaui target atau tidak, atau mencapai target atau tidak. Karena tidak ditampilkan, bisa jadi 79 tidak mencapai target.
Kalau ternyata Pustu di dalam dokumen perencanaannya, di dalam renjanya atau apapun itu, ternyata 100 gitu targetnya. Tapi yang dilakukan di bulan November 79, Oktober 27. Nah, karena itu penting menyajikan data targetnya berapa, supaya kita tahu nih terjadi capaian atau tidak gitu. Sebenarnya sih tidak ada masalah mau terjadi capaian atau tidak, ini kan sedang melakukan, tapi kan kita pengen tahu informasinya gitu. Kalau ini ini hanya menginformasikan bahwa pada bulan Oktober dan November Dewi melakukan dengan pencapaian sasaran kepada 27 dan 79 orang. Tapi saya pengen lihat tuh ada manfaat yang lebih lagi enggak gitu kegiatan ini ya. Ya ternyata dari target rata-rata 25 ini bisa tercapai 27 dan 79 gitu kan? 79. Ya Dewi ya. Iya. Yang 27 siapa? Yang 27 bulan kemarin. bulan kemarin. Oh, ini belum masa habituasi ya? Iya, belum. Belum. Oke, 79. Oh, ini mau memperlihatkan before and after ya? Before dan after. Oke, baik. Oke. Oh, 27 ini belum habituasi ya? Belum. Oke, Saya baik. bandingkan dari bulan lalu, bulan habituasi saya sama bulan kemarin. Oke. Ini terceritakan ya di dalam laporan kan? Yang Ya. untuk penargetan per desanya saya belum cantumkan, saya hanya cantumkan target per semua dusun, yaitu 311. Ini yang di apa tuh di slide 16 ini satu desa, hasil satu desa ini. Iya, gede. Kaitannya ini dengan edukasinya ya. Iya. Edukasinya aja. Dan pemeriksaan pemeriksaannya. Ya. Oke, baik. Pemeriksaannya ini apa aja yang diperiksa nih? Yang pertama lingkar perut, yang kedua tinggi badan, ketiga berat badan, yang keempat tekanan darah, yang kelima gula darah, yang kelima gula darah, kolesterol dan asam urat. Itu ada 5 yang diperiksa. Oke, kira-kira nanti 79 ini nanti bisa bulan depan 79 lagi nggak? Insya Allah bisa. Jangan nanti begitu selesai latsar, ini karena latsar aja nih dikejar 79. Besok Desember latsar sudah selesai, sudahlah seberapanya yang datang ke Posbindu aja. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini dipertahankan. Oke, coba saya lihat lagi ke slide 17. Tindak lanjutnya. Ini maksudnya ada perpanjangan durasi pemeriksaan atau apa ini? Durasi pemeriksaan saya adakan Kurindo PTM selama 3 hari. Biasa durasinya 2 jam. Saya ingin meningkatkan target dengan cara memperpanjang durasinya menjadi 3 sampai 4 jam per hari selama kegiatan. Oke, supaya lebih banyak lagi kesempatan. Oke, baik. Kemarin 2 jam ya, yang 79 itu dapat 2 jam ya? 2 jam selama 3 hari. Ya, hari ini selama 3 hari. stoknya lagi 2 jam. Oke, ini nanti 3 atau 4 jam per hari juga. Ya. Oke. Ya, asal jangan nanti masyarakat juga tahu, masih ada tuh besok, masih ada lusa. Akhirnya mereka lelean gitu, enggak. Banyak memang penduduknya di sana banyak ya. Oke, baik. Oke, yang berikutnya pengen tahu Dewi, apa manfaatnya Dewi kemarin kan mengimplementasikan nilai-nilai dasar. Ya, manfaat apa yang Dewi rasakan setelah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, lalu menerapkan kedudukan dan peran ASN? Apa yang Dewi amati terhadap manfaat yang Dewi rasakan, atau mungkin yang teman-teman di organisasinya, di puskesmasnya rasakan? Silakan Dewi. Yang pertama, manfaat yang saya rasakan, saya alhamdulillah merasa puas dengan hasil yang saya
dapatkan setelah implementasi. Yang kedua, pada organisasi saya, peningkatan capaian. Dan yang ketiga, kepada masyarakat. Masyarakat lebih senang dengan pelayanan yang lebih optimal dari sebelumnya. Sehingga masyarakat mendapatkan pemeriksaan. Ya, oke. Nilai apa yang Dewi rasa, nilai-nilai mana atau kedudukan dan peran ASN mana yang Dewi rasa punya kontribusi paling besar ya terhadap capaian aktualisasinya ini? Yang pertama, nilai-nilai yang paling banyak saya implementasikan. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, ketuhanan. Yang keempat, keadilan sosial. Kemudian, Kenapa bisa begitu? karena Cerita dong. yang pertama tanggung jawab, di mana saya sebagai pelayan publik dapat mempertanggungjawabkan sebagai ASN agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai masyarakat dan dapat melakukan pemeriksaan. Yang kedua itu kepercayaan. Masyarakat dapat lebih mempercayai ASN atau tenaga kesehatan untuk sebagai fasilitator dalam peningkatan mutu kesehatan. Yang ketiga itu ketuhanan. Selama implementasi saya lebih setiap kegiatan saya melakukan berdoa, di mana itu merupakan implementasi dari nilai ketuhanan. Yang keempat, keadilan sosial. Dalam pengimplementasian saya itu keadilan sosial dapat diterapkan kepada seluruh masyarakat Tangupang. Saya kira cukup ya buat Dewi. Nanti nilai-nilainya jangan berhenti sampai di sini, diterapkan terus ya. Dibaca-baca lagi ya materi-materi nilai-nilai dasar ASN-nya. Begitu juga kedudukan dan peran ASN-nya. Makin sering kita baca, makin dalam kita menginternalisasikan nilai-nilai itu, sehingga kemudian juga harus ditumbuhkan motivasi kita untuk menghabituasikan ya. Meskipun kita tahu, tapi kalau kita tidak ingin menghabituasikan juga tidak akan terjadi pembiasaan ya. Karena itu ya, tanamkan untuk selalu membiasakan nilai-nilai dasar ASN sebagai cara kita ya untuk menunjukkan komitmen kita sebagai ASN ya, bekerja berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN ya. Saya kira itu. Terima kasih, sukses untuk Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Kaban. Boleh di stop share Ibu Dewi. Baik, mudah-mudahan progres ke depan semakin hari semakin meningkat. Tentu peran Ibu Mentor juga sangat menentukan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mentor sekali lagi. Terima kasih banyak juga Ibu Kaban sekali lagi. Ibu Dewi, terima kasih. Saya akhiri sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Bahrun sudah memimpin jalannya ujian pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Novalina MM sudah memberikan penilaian, saran dan masukan kepada peserta, dan terima kasih juga kepada Ibu Mentor sudah berkenan bersedia hadir untuk menemani peserta Ibu Dewi Wulandari. Baik, dengan berakhirnya sesi ujian seminar aktualisasi pada siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dengan hormat kepada mentor dan peserta untuk bisa meninggalkan room ujian ini karena kami akan lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Mentor. Semangat Ibu Mentor.